Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa huwa alladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa sirajan hadiya. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabihil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin yauman nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallina fi masjidi Nuril Jannah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa alam ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqal adi wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya selalu hadir dan tidak pernah terputus dan tidak pernah menjadi sesuatu yang hanya bersifat basa-basi saja. Allah memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, tidak terhitung dan tidak terhingga. Kita masuk di tahun yang baru, kita segera akan masuk di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu artinya adalah dahulu Rasulullah SAW mengingatkan umatnya sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu agung bulan Ramadan. Bahkan beliau dalam beragam hadis disebutkan tentang doa beliau tentang menyambut dan mempersiapkan diri bertemu dengan bulan agung, bulan Ramadan, Sayyidu Asyuhur, bulan yang merupakan penghulunya bulan-bulan. Beliau menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan semenjak kami masuk di bulan Rajab dan kemudian bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Subhanallah, Rasulullah SAW panutan agung kita, panutan daripada seluruh ulama-ulama kita. Beliau memberikan kepada kita, bahkan beliau yang sudah pasti dijamin masuk surganya, beliau yang pasti dijamin segala kebaikan, pasti dijamin segala yang membawa kepada kesuksesan kehidupan, itu saja masih mengingatkan dirinya, mengingatkan para sahabat-sahabatnya untuk menyongsong akan hadirnya satu prosesi dan sekaligus satu peristiwa yang amat sangat dipentingkan, yaitu bulan Ramadan dengan puasa di bulan Ramadan, dengan nuzul Qur'annya dan beragam kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Itu semuanya menegaskan kembali bahwa memang Rasulullah SAW yang merupakan nabi penutup dan nabi yang terakhir, yang merupakan qudwah uswah hasanah kita semuanya, kita mencintainya, dan karenanya kita tidak pernah putus untuk melakukan peringatan maulid terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Hari boleh berganti hari, minggu boleh berganti minggu, bulan boleh berganti bulan, dari Rabiul Awal menjadi Rabiul Akhir menjadi Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, tetap saja kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang beliaulah yang memberikan kepada kita sebuah keteladanan yang nyata, sekali keteladanan yang membawa pada pembuktian bahwa beragama yang baik dan benar itu bisa dan dapat dilakukan, dan dia bukan hanya kemudian sesuatu yang manfaatnya hanya individual atau manfaatnya hanya bersifat spiritual, manfaatnya hanya nanti saja kalau kita sudah di akhirat masuk surga. Tapi ternyata beliau memberikan kepada kita sebuah ajaran sekaligus keteladanan bahwa beragama yang baik dan benar bisa dihadirkan, bisa dilaksanakan, dan manfaatnya dan berkahnya bukan hanya ketika nanti kita berada di alam akhirat, di dunia, di kehidupan setelah kehidupan di dunia ketika kita masuk surga, tapi bahkan seluruh dampak positif daripada beragama bisa dirasakan, bisa dinikmati,
bisa dibuktikan ketika manusia masih hidup, ketika umat masih berada di dunia, ketika umat masih berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, ketika umat melaksanakan amanahnya, apakah sebagai rakyat, apakah sebagai pejabat, apakah di tingkat RT, RW, di tingkat kelurahan, di pasar, termasuk juga amanah di masjid, dimanapun. Ketika kemudian Rasulullah dijadikan tauladan, Al-Quran dijadikan pedoman, dan kemudian itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka kita akan bertemu bahwa segala kemaslahatan itu memang bisa diwujudkan. Itulah karenanya dahulu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, imamnya para ulama-ulama semuanya, beliau pernah memberikan satu tafsir atau satu penjelasan terkait dengan surah Al-Asr yang tadi saya bacakan di depan. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran bila hanya diturunkan dalam bentuk yang bernama surah Al-Asr, surah Wal Asri itu, maka dia bisa cukup atau dia cukup menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Karena memang dalam surah Al-Asr itu sekalipun dia pendek dan kita semuanya menghafalnya, tapi dengan sesungguhnya berisikan kata kunci yang sangat luar biasa, menghadirkan manusia-manusia yang tidak merugi, menghadirkan manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang sukses, bukan hanya untuk keakhiratannya, tapi bahkan untuk keduniaannya. Itulah karenanya ungkapannya masa gamblang, wal asr, demi masa. Itu satu penegasan bahwa kehidupan ini memang tidak boleh dibiarkan menjadi sesuatu yang sekedar datang dan pergi, sekedar formalitas, sekedar membuang waktu, sekedar mempunyai kesempatan dan kemudian dibiarkan pergi. Tapi dia ada sesuatu yang harus kita perhatikan betul. Masa, apakah waktu asar, waktu subuh wal fajr, atau waktu malam wal lail, atau waktu kapanpun juga, dia ada sesuatu yang penting untuk selalu dipastikan bahwa kita hadir di sana dalam waktu itu untuk tidak merugi, tapi untuk mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya, maslahat yang seluas-luasnya. Dan bila waktu itu pergi, maka dia tidak akan kembali. Artinya adalah kesempatan berbuat baik menjadi sesuatu yang sangat berkurang, dan sebaliknya kesempatan untuk meninggalkan yang jahat juga sesuatu yang kemudian menjadi amat sangat berkurang. Tapi karenanya Al-Quran langsung menegaskan tentang bahwa manusia memang bisa menjadi merugi kalau dia melalaikan waktu yang ada, kalau dia membiarkan Jumat ke Jumat berikutnya hanya sekedar pergiliran dari Jumat ke Jumat, dari satu bulan ke bulan berikutnya, dari Maulid ke bulan Rajab hanya sekedar perpindahan bulan dari Maulid, dari bulan Rabiul Awal ke bulan Rajab, dari peringatan Maulid ke peringatan Isra dan Mi'raj, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya hanya dibiarkan menjadi sesuatu yang seolah-olah rutinitas saja, setiap tahunnya begitu. Itu menjadi sesuatu yang dikoreksi oleh Al-Quran. Oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan bahwa pergiliran waktu, pergiliran hari, pergiliran bulan, pergiliran peristiwa sesungguhnya adalah agar manusia justru tidak merugi. Inna insana lafi khusrin, karenanya langsung diberikan sebuah penegasan, illal ladzina amanu, bahwa sesuatu yang bisa membawa kepada kerugian, sesuatu yang bisa membawa kepada tidak terjadinya nilai tambah, tidak munculnya nilai tambah, itu sesuatu yang langsung dikoreksi. Sesuatu yang tidak membawa kepada keberuntungan langsung dikoreksi. Karena Al-Islam melalui Al-Qur'annya, melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran para ulama dan para habaibnya sesungguhnya adalah agar manusia itu menjadi komunitas yang beruntung, bukan menjadi komunitas yang merugi. Beruntung bukan hanya di akhirat saja, beruntung juga pada kehidupan di dunianya, supaya dengan beruntung itu dia mempunyai kesempatan untuk kemudian juga saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan. Masjid kita ini sekarang sedang mempunyai program untuk renovasi masjid. Ada kegiatan gerakan 5.000 rupiah untuk ditabung, untuk kemudian bisa diinfakkan. Ada keinginan untuk kemudian masjid ini bisa direnovasi supaya lebih banyak maslahat dan manfaatnya bagi umat dan bagi jamaah. Itu semuanya memerlukan biaya, dan biaya itu mustahil bisa kita wujudkan kalau umat semuanya merugi. Tapi kalau umat berorientasi kepada beruntung, dia mempunyai kesempatan untuk kemudian membawa manfaat yang lebih luas, berkontribusi menjadi solusi bagi beragam masalah, dan kemudian karenanya bisa berkontribusi bersama dengan masyarakat yang lain, membawa kepada sarana-sarana yang membawa kepada maslahat yang lebih banyak bagi umat, bagi warga, bagi siapapun yang kemudian berada di sekitar tempat ini maupun yang lewat tempat ini. Itu satu hal yang kemudian menjadi niscaya, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga contoh terbaik
Bagaimana beliau-beliau memberikan kepada kita keteladanan menjadi manusia-manusia yang tidak merugi, tapi bahkan menjadi manusia sangat beruntung. Dari 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, al-ashar al-mubasysyaruna bil jannah, yang 9-nya adalah para konglomerat, orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya raya, sahabat-sahabat Rasulullah yang kekayaannya tidak untuk membuat mereka menjadi kufur, tidak untuk membuat mereka menjadi takabur, tidak untuk membuat mereka menjadi anti dengan masyarakat, anti dengan kegiatan sosial, tapi sebaliknya kekayaan mereka dipergunakan sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi umat, bagi bangsa, bagi masyarakat, dan jadilah itu adalah keberkahan. Demikianlah Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan bagaimana, dan para sahabatnya memberikan kepada kita keteladanan bagaimana kehidupan ini tidak menghadirkan kerugian, tapi menghadirkan keberuntungan, keberuntungan yang membawa kepada keberkahan, kemaslahatan di dunia hingga nanti kemaslahatan di akhirat. Nah, kata kuncinya adalah illal ladzina amanu, yaitu merealisasikan segala ajaran yang menghadirkan, mengokohkan, merealisasikan, mengembang luaskan keimanan. Keimanan adalah, atau iman adalah satu ungkapan yang aslinya dari bahasa Arab, dari 3 huruf dasar, yaitu alif, mim, dan nun. Alif, mim, dan nun itu adalah satu rangkaian huruf yang bila dipadukan kemudian bisa bermunculan kata-kata aman, iman, dan amanah. Iman memang terkait dengan aman, karena orang yang beriman dengan baik tidak mungkin dia akan mencelakai dirinya, mencelakai keluarganya, mencelakai masyarakatnya, menghadirkan madarat, tidak mungkin. Karena bahkan Rasulullah yang memberikan kepada kita ajaran bahwa tidaklah seseorang dikatakan sebagai beriman kalau kemudian tetangganya merasakan dirinya tidak aman akibat daripada adanya saudaranya yang mengaku beriman itu. Iman menghadirkan rasa aman, aman untuk dirinya, aman untuk keluarganya, aman untuk lingkungannya, aman untuk masyarakatnya, aman untuk semuanya. Karena orang yang beriman tidak mungkin melakukan kejahatan, tidak mungkin melakukan kedoliman, tidak mungkin merusak lingkungan, tidak mungkin menyebar kebohongan, tidak mungkin melakukan hal-hal yang meresahkan. Iman menghadirkan aman. Iman juga menghadirkan amanah. Amanah artinya adalah sikap jujur, tapi juga sekaligus sikap profesional. Seorang yang beriman dan kemudian bisa menghadirkan rasa aman dan dibasiskan berperilaku yang jujur dan profesional, subhanallah, ini adalah sifat-sifat dasar menjadi manusia yang beruntung, menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang dipercaya, menjadi manusia yang bisa menjadi menghadirkan solusi. Dan kalau kita baca dengan baik biografi para tokoh yang hebat-hebat, pastilah dalam diri mereka ada iman, dalam artian meyakini ideologi yang dia yakini. Pasti dia kemudian diterima oleh masyarakatnya karena dia tidak menghadirkan kejahatan dan keonaran. Pasti dia adalah seorang profesional yang terjaga, yang dipercaya. Maka dia pastilah bukan orang yang kemudian terbiasa dengan korupsi dan atau kejahatan-kejahatan yang lainnya. Iman adalah kata kunci pertama untuk menghadirkan kemampuan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang bermartabat, manusia yang beruntung, dan bukan manusia maupun umat yang merugi. Yang kedua adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dengan baik dan benar, dalam dirinya menghadirkan sikap yang aman, perilaku yang amanah, pastilah tidak dia menjadi sesuatu yang individualistik, yang egoistik, yang antisosial. Pasti berpikirnya adalah kemaslahatan yang luar biasa, lebih banyak bagi masyarakat yang lebih luas. Karenanya dilanjutkanlah iman itu dengan pembuktian wa amilus sholihan, amal soleh. Amal soleh adalah satu ungkapan yang khas Qur'ani, maknanya sangat luas. Segala kebaikan yang kemudian bisa dilakukan dan membawa manfaat dan maslahat itu bisa masuk dalam kategori amal yang soleh. Apa saja? Membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan jalan, membantu tetangga yang kesusahan, membantu saudara yang kerepotan, membantu bangsa dan negara yang lagi susah. Semuanya adalah bentuk daripada amal soleh. Nah, kalau orientasi manusia diajarkan untuk berorientasi amal soleh, itu adalah pintu besar untuk menjadi manusia yang tidak merugi, tapi jadi manusia yang beruntung. Karena tidak ada manusia yang beruntung ketika kemudian dia tidak berorientasi kepada menghadirkan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Manfaat yang lebih luas dengan amal soleh yang lebih banyak, itulah yang akan menghadirkan perasaan dan kenyataan tentang adanya keberuntungan bagi dirinya, keberuntungan bagi masyarakatnya, dan dirasakan oleh masyarakatnya tentang hadirnya manfaat, hadirnya keberuntungan itu. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Al-Qur'an dan para ulama kemudian memberikan kepada kita contoh bagaimana kemudian iman dan amal soleh itu bisa terus diwujudkan. Dan itulah karenanya perlu dikomunikasikan alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Karena memang untuk istiqomah dengan iman, konsisten dengan amal soleh,
Apalagi di dunia sekarang yang semuanya serba banyak kepentingan, semua serba banyak juga berita yang tidak benar, ataupun kemudian dengan mudah dilakukan framing negatif ataupun fitnah. Maka penting betul juga untuk adanya arus baru, arus yang kemudian selalu mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran. Itulah pentingnya tawasau bil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran, saling mengingatkan tentang kebaikan, supaya kita tidak lupa, atau supaya kita tidak mudah dimakan oleh isu dan atau oleh opini yang kemudian membawa kita berubah. Tiba-tiba kita tidak lagi berorientasi pada keimanan dan amal soleh. Tiba-tiba kita sudah terbawa ke orientasi imannya bukan kepada Allah, imannya kepada harta benda, kepada jabatan, kepada kepentingan. Amal solehnya bukan untuk kemaslahatan luar biasa. Amal solehnya justru menghadirkan beragam yang sekarang ini menjadi PR di rekan polisian, yaitu penangkapan banyak orang yang kemudian terlibat terhadap perilaku-perilaku kebohongan, kebodongan, bisnis yang bohong, bisnis yang bodong, dan lain sebagainya. Tawasau bil haq, saling mengingatkan tentang kebaikan dan kebenaran ini sekarang juga semakin banyak bisa dilakukan. Medianya pun juga semakin luas, bisa dengan grup WA, bisa dengan Facebook, bisa dengan Instagram, bisa dengan Twitter, bisa dengan apa saja. Dan itu semuanya adalah bagian daripada yang selayaknya tidak dimubadzirkan. Karena daripada kemudian media sosial itu diisi dengan tawasau bil batil, mengembang luaskan kejahatan, keburukan, fitnah, anti agama, anti umat Islam, anti ulama, lebih baik diisi dengan hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Karena memang perjuangan dan kehidupan ini tidak mudah, apalagi dalam waktu, dalam zaman, dalam era di mana kompetisi semakin amat sangat meruncing, sangat mencabar, kata orang Malaysia, sangat menantang. Sangat dipentingkan adanya kesabaran, sangat dipentingkan adanya kemampuan untuk menelaah ini semuanya dan tidak mudah emosional kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Islam mengajarkan tentang pentingnya sabar, pentingnya mencerna, pentingnya memahami, pentingnya mengklarifikasi, pentingnya tabayun. Supaya dengan demikian maka informasi yang berkembang, perilaku yang berkembang, ajaran yang dikembangkan tidak menjadi sesuatu yang kemudian orientasinya hanya justru merubah manusia yang mestinya beruntung menjadi merugi, manusia yang mestinya beriman menjadi anti iman, manusia yang mestinya menghadirkan keamanan justru terlibat dengan bentrokan-bentrokan dan atau tawuran-tawuran, manusia yang mestinya beramal soleh supaya membawa manfaat lebih luas justru manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan sosial. Tawasau bis sabr menjadi sangat dipentingkan. Supaya dengan demikian maka kita semuanya betul-betul bisa meniti, mengisi hari-hari dan yang perubahan dari waktu ke waktu menjadi sesuatu yang membawa manfaat. Sekali lagi kita akan segera masuk pada bulan Rajab dan sudah sangat sewajarnya bila kita tidak merugi dengan hadirnya bulan-bulan baru, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun baru dan tahun-tahun berikutnya akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan akan kita sikapi dengan sikap hadirnya generasi yang akan beruntung dengan hadirnya bulan Ramadan, hadirnya pihak yang akan tidak merugi dengan perubahan waktu dan hadirnya bulan Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan dengan apa yang tadi sudah diperingatkan oleh Rasulullah, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan menjadi manusia-manusia yang beruntung. Dan kata kuncinya telah disampaikan oleh Imam Syafi'i yang merujuk pada surah Al-Asr tadi, mengokohkan iman kita, mengokohkan amal soleh kita, mengokohkan kemampuan untuk bertawasau bil haq, tapi juga sekaligus mengokohkan kemampuan kita semuanya untuk tawasau bis sabr. Supaya dengan cara itu sekali lagi kita akan bertemu dengan tamu agung bulan Ramadan dengan cara yang terbaik, dengan kesiapan yang terbaik, dan dengan keuntungan yang paling banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.